Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. Okay. How are you today? I hope you in good condition. Before begin our study, we must pray together. Okay. Pray. Begin. Enough. Who's absent today? Nothing? Okay, good job. You are so marvelous. Jadi hari ini kita akan belajar tentang the things around us. Apa sih the things around us? Jadi kita akan mempelajari tentang benda-benda, hewan, dan beberapa bangunan umum yang ada di sekitar lingkungan kita atau yang sering kita jumpai. Nah, pasti kalian sering jumpain kan benda-benda yang ada di kamar kalian, di ruang tamu, dapur. Itu pasti kalian sering menemui benda-benda tersebut. Tapi kebanyakan dari kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Sekarang Miss bakal bantu kalian untuk Miss bakal buat kalian mengenal beberapa benda-benda di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu benda-benda yang ada di tas kalian sendiri. Nah, apa sih? Kalian pasti kalau mau berangkat sekolah bawa benda-benda yang kalian taruh di tas kalian. Nah, contohnya apa? Kita bisa ambil contoh yaitu pena. Ada pena, buku, terus penggaris, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa bahasa Inggrisnya pena, buku, penggaris? Pasti udah banyak yang tahu kan? Nah, jadi ibu mau kalian mengidentifikasi beberapa benda yang sering kalian bawa, kayak yang kalian sering bawa ke sekolah di tas kalian, atau bisa jadi benda-benda yang ada di ruang kamar kalian. Nah, sebelum itu ibu ingin ngenalin kalian tentang beberapa benda yang ada di kamar tidur, kamar mandi, dan jadi ini beberapa benda yang bisa kalian jumpai di living room. Tahu kan living room apa? Living room adalah ruang tamu. Nah, di sini ada couch atau sofa, ada chair, ada armchair, ada rocking chair, ada bookcase, ada pip, ada masih banyak lagi pokoknya. Nah, kalian bisa menghafalkan ini atau mengidentifikasi beberapa benda ini apakah ada di ruang tamu kalian. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa benda yang sering kita jumpai di kelas ya, di kelas. Nah, ada a book, pencil, a board, scissor, a rubber, a chair, a desk. Nah, jadi benda-benda ini tuh memang sering kita jumpai di kelas kayak gitu. Nah, kira-kira di kelas kalian ada nggak sih benda-benda kayak gini? Kalian bisa mengidentifikasinya. Selanjutnya, in the bedroom. Nah, kalian di ruang tidur kalian punya benda-benda ini nggak? Contohnya di sini ada poster, ada light, ada window, ada curtain, ada teddy, ada pillow, otomatis ada pillow, ada bed, of course. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bedroom. Nah, di sini ada beberapa benda yang bisa kita jumpai kalau kita lagi di kamar mandi, oke? Nah, teman-teman, jadi di sini ada beberapa hewan yang bisa kalian lihat, tapi ini nggak semuanya hewan ini ada di lingkungan sekitar kita. Kayak misalnya hippo. Hippo ini nggak mungkin ada kan di lingkungan sekitar kita, karena biasanya hippo ini ditaruh di
kebun binatang kayak gitu. Owl juga sekarang udah nggak bisa kita jumpai, kanguru juga nggak bisa. Nah, yang sering kita jumpain apa? Mouse, frog, turtle, rabbit, itu masih sering kita jumpai. Monkey itu sekarang udah nggak bisa kita jumpai lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ibu pingin kalian menuliskan beberapa nama-nama hewan yang ada di sekitar kalian yang sering kalian jumpain aja. Nah, ini selanjutnya ada beberapa juga hewan-hewan yang sering bisa kita jumpai di lingkungan kayak dog, cat, terus di beberapa negara pig itu bisa dilihat di lingkungan sekitarnya, tapi di negara kita nggak mungkin bisa. Cow, goose, cock, hen. Nah, cock sama hen ini biasanya kita mengenal dengan chicken, cuman karena di sini itu untuk membedakan ya, hen itu untuk hewan untuk ayam ayam betina, dan kalau cock itu buat ayam jantan kayak gitu. Ya. Oke, next kita lanjut ke bangunan-bangunan yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, pasti kalian sering jumpa kan kayak masjid, perpustakaan, gereja, rumah sakit, kantor polisi dan sebagainya. Nah, apa sih bahasa Inggrisnya dari masjid? Ada yang tahu? Ya, bahasa Inggrisnya masjid adalah mosque. Nah, terus di sini ada perpustakaan. Bahasa Inggrisnya perpustakaan apa? Bahasa Inggrisnya perpustakaan adalah library. Nah, di sini ada gereja. Bahasa Inggrisnya adalah church. Nah, selanjutnya yaitu rumah sakit. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Hospital. Ya, di sini udah ada tulisannya ya, hospital. Nah, hal selanjutnya yaitu kantor polisi. Nah, kantor polisi apa bahasa Inggrisnya, anak-anak? Police station. Anak-anak, selanjutnya ke bangunan yang selanjutnya yaitu bookstore. Apa sih apa artinya bookstore? Bookstore adalah toko buku. Nah, banyak kan toko buku yang sering kita jumpai. Nah, meskipun nggak sebanyak itu, tapi kita bisa jumpain di beberapa tempat. Kayak kalau di sini kayak Latansa kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu sekolahan. Nah, bahasa Inggrisnya sekolahan apa? Kayak yang tertulis di sini ya, school. School adalah bahasa Inggrisnya dari sekolahan. Nah, yang selanjutnya yaitu museum. Museum, ya bahasa Inggrisnya museum, museum. Nah, ini apa sih anak-anak? Nah, pasti kalian senang banget kan kalau datang ke tempat ini. Nah, jadi ini bahasa Inggrisnya adalah park. Nah, ya, oke. Ibu harap kalian bisa menghafalkan nama-nama tempat-tempat ini. Selain itu, ibu juga harap kalian bisa menghafalkan tempat-tempat yang benda-benda yang kalian udah hafalkan tadi. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah menghafal dan atau mengidentifikasi benda, hewan, terus bangunan-bangunan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekarang ibu mau kalian menyebutkan benda-benda, hewan, ataupun bangunan yang sering kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini ibu akan buat beberapa 3 kolom ya. Nah, jadi di sini ibu udah menyediakan 3 kolom. Yang pertama things, yang kedua animal, yang ketiga public building. Jadi kalian ibu harap kalian bisa menyebutkan setidaknya 5 dari setiap atau masing-masing kolom tersebut. Jadi misalnya contoh things. Terserah kalian mau di ruang kamar tidur kalian atau di sekolahan atau di kamar mandi, dapur atau segala macam, itu terserah. Nah, di sini ibu akan kasih contoh di ruang kelas aja. Di sini ada blackboard. Nah, animalnya yang sering kita jumpai contohnya cat.
Yang selanjutnya public. Nah, di public building, Ibu akan kasih contoh mosque. Apa anak-anak mosque artinya? Iya, benar, masjid. Nah, dari selain contoh di atas ini, kalian bisa sebutin beberapa benda, hewan, atau bangunan publik yang sering kalian jumpai. Oke? Jadi, Ibu nggak mau kalian kan banyak kan benda-benda yang sering kita jumpain, banyak juga hewan yang sering kita jumpain. Nah, pokoknya selain dari contoh yang Ibu kasih, oke? Nah, minimal 5, maksimal 10 per kolom. Oke, selanjutnya anak-anak, tadi kan kita sudah membahas atau sudah menuliskan beberapa benda, hewan, dan beberapa bangunan publik yang sering kita jumpai, yang kalian ketahui di sebuah tabel. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengidentifikasi dari setiap gambar atau benda yang ada di setiap gambar. Oke? Nah, yang pertama yaitu bedroom. Ya, jadi Ibu mau kalian mengidentifikasi benda apa aja sih yang kalian lihat dari gambar bedroom di this picture. Oke, selanjutnya yaitu kitchen. Jadi kalian bisa nyebutin benda apa aja yang ada di kitchen. Example, there's knife, spoon, like that. Oke? Selanjutnya living room. Nah, banyak banget kan, ada banyak banget benda-benda yang ada di living room ini. Oke. Selanjutnya bedroom. Nah, banyak kan? Jadi kalian bisa nyebutin. Nah, yang satu ini yaitu classroom. Nah, khusus untuk classroom, kalian nggak harus sesuai sama gambar, tapi kalian bisa menyebutkan apa yang kalian ingat sesuai dengan keadaan ruang kelas kalian. Misalnya kan nggak semua ruang kelas itu ada globelnya, ada mapnya. Kadang cuma ada mapnya aja, globelnya aja, kayak gitu. Jadi kalian bisa nyebutin salah satunya atau kalau keduanya, kalau ada nggak masalah. Oke, selanjutnya tugas kalian yaitu menuliskan benda-benda yang ada di setiap gambar yang telah Ibu letakkan di sini. Seperti di bedroom, kitchen, living room, bathroom, dan classroom. Kemudian Ibu mohon kalian untuk menuliskan di selembar kertas, lalu dikumpulkan di meja Ibu. Oke? Siap semuanya? Tadi kan kalian sudah menulis beberapa nama-nama benda di selembar kertas yang kalian kumpulkan kepada Ibu. Sekarang kita akan mereview ulang tentang pelajaran kita hari ini. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini yaitu tentang the things around us, yaitu benda-benda di sekitar kita. Tapi kita nggak membahas hanya sekitar benda-benda aja ya. Kita membahas juga tentang binatang yang ada di sekitar kita, bangunan umum di sekitar kita. Oke? Ibu mau kita menyebutkan benda-benda apa aja. Nah, tadi misalnya di ruang kelas tadi ada benda apa aja? Ada chair, ada table, ada blackboard atau whiteboard, ada apa lagi? Ada ruler, ada board eraser, ada flag, ada globe, masih ada banyak lagi. Nah, terus kalau misalnya di kamar tidur kalian atau di bedroom, kalian bisa menemukan benda-benda apa aja? Ada pillow, ada blanket, ada bed, masih banyak lagi, oke? Oke, sekarang kita akan mereview tentang animal. Nah, tadi kan kita udah menghafalkan beberapa nama-nama animal yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu akan mereview animal yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa aja sih yang sering kita jumpai? Contohnya ada duck, ada cat, ada dog, ada
rabbit, dan masih banyak lagi. Oke, kalian tadi udah nyebutin masing-masing, jadi kalian pasti udah pada paham kan apa aja. Nah, lanjut lagi ke public building. Tadi kita udah belajar banyak banget. Nah, apa aja? Ada yang masih ingat? Pasti kalian masih ingat karena kalian tadi habis menyelesaikan tugas kalian. Oke, jadi yang pertama ada bookstore, public building, ada bookstore, ada school, ada church, ada mosque, ada police station, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita udah mereview pelajaran kita tentang hari ini. Jadi intinya pelajaran hari ini yaitu tentang mengenal nama-nama benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tidak cuma benda, tapi kita juga mengenal adanya hewan-hewan di lingkungan sekitar kita dan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Oke? Tadi kita udah mereview pelajaran tentang hari ini, dan sekarang jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali. Ada yang belum paham? Raise your hand. Nothing? No one? Okay, I think have you understand okay? Dan karena waktu kita udah habis juga, jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita di minggu yang akan datang. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.